nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadits kitabullahi azza wa jalla wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, sidang khutbah salatil Jumat rahimani wa rahimakumullah. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat terbesar ialah nikmatul Islam. Maka wajib bagi kita untuk senantiasa menggunakan nikmat Islam ini dalam rangka untuk menaati apa saja yang Allah perintahkan dan apa saja menjauhi dan apa saja untuk menjauhi apa yang telah Allah dan Rasulnya larang. Dan wajib kita bersyukur apapun keadaan kita. Sebagaimana perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya, hakikatnya bahkan sampai seorang itu terkena musibah ialah merupakan nikmat. Karena dengan musibah tadi seseorang ketika sabar diampuni dosa-dosanya, diangkat derajat-derajatnya. Dan apabila dia dizalimi maka dia punya tabungan, ya, tabungan pahala nanti yang akan mengalir di pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa di hari Jumat ini kita banyak bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini akan kami sampaikan secara singkat, yakni 5 penghalang seseorang menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. 5 penghalang seseorang menuju Allah Subhanahu wa taala. Kami ringkaskan dari kitab Al-Fawaid karya Syekh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah Abu Muhammad rahimahullahu taala. Beliau memberikan judul faslun ar-rihlatu ilallahi wa ma ya'tariduha. Perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala dan apa saja yang bisa menghalanginya, membelokkannya sehingga dia tidak sampai kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikatnya seorang hamba hari demi hari merupakan dia berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Apakah dia nanti bertemu dengan Allah dalam keadaan Allah ridha atau sebaliknya Allah murka? Nasallallahu salaman wal afiyah. Kata Al-Imam Ibnu Qayyim, idza azama al-'abdu 'ala safari ila Allah ta'ala wa iradatihi 'aradat lahu al-khawadi' wal qawati'. Jika seseorang hamba itu sudah bertekad bulat, ya, menuju kepada Allah Subhanahu wa taala dan menginginkan keridhaannya, maka dipastikan dia akan mendapatkan penghalang-penghalang, pemutus-pemutus jalan dia menuju Allah Subhanahu wa taala. Saya ringkaskan ada 5. Yang pertama ialah syahwat. Nabi Muhammad SAW bersabda, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, hujibatin naru bisyahawat. Dalam satu riwayat pakai lafaz kuffatin naru bisyahawat.
Neraka itu diliputi, dikelilingi, diselimuti dengan perkara-perkara syahwat. Yang saya maksudkan di sini ialah tentu syahwat yang al-muharram. Ya, syahwat yang al-muharramah, syahwat yang diharamkan. Tatkala dia menuruti syahwat-syahwat tadi, maka dia akan terjerumus ke dalam neraka yang dalam. Na'udzubillah min dzalik. Wa hujibatil jannatu bil makarih. Dan surga itu dikelilingi dengan perkara-perkara yang hakikatnya nafsu kita tidak suka. Seseorang dipaksa atau memaksakan dirinya untuk menghadiri sholat 5 waktu di masjid, dipaksakan untuk membaca Al-Quran, dipaksakan untuk membayar zakat. Apabila dia sudah orang yang cukup, dia punya kewajiban haji ataupun umrah, maka tatkala ia bisa mengekang perkara-perkara yang berat tadi, ya, atau tetap melaksanakan, ya, melawan sesuatu yang berat tadi dengan menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala, hak sesama hamba, maka seseorang akan dimudahkan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Maka syahwat ini perkara yang berat, jamaah. Perkara yang kedua ialah jabatan, kedudukan. Seseorang mati-matian, bahkan dia rela, ya, berjudi dengan menjual aset-asetnya supaya mendapatkan jabatan. Dia rela menjatuhkan lawan politiknya demi mendapatkan jabatan. Ya. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi kita Muhammad SAW bersabda, "Ma min 'abdin yastar'ihillahu ra'iyatan yamutu yauma yamutu wa huwa ghashshun li ra'iyatihi illa haramallahu 'alaihi jannah." Tidaklah dari seorang hamba yang Allah berikan amanah untuk memimpin suatu rakyat, baik sekup kecil, ya, desa, kelurahan, sampai sekup yang nasional luas. Kemudian ia mati di hari ia mati dalam keadaan ia menipu, dalam keadaan ia tidak jujur, ada harta aset negara yang ia gunakan untuk pribadi, menipu rakyatnya, ya. Tidaklah keadaannya seperti itu, melainkan Allah haramkan surga baginya. Inilah fitnah, ya, jabatan. Lalu jalan berikutnya yang bisa menghalangi seorang hamba dari menuju Allah Subhanahu wa ta'ala ialah harta. Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, "Ta'isa Abdul Dinar, Ta'isa Abdul Dirham, Ta'isa Abdul Khamisah, Ta'isa Abdul Khamilah. In u'tiya radiya wa in lam yu'ta sakhita." Celaka. Ta'isa itu kalau secara letterlek sebenarnya seseorang sing jempalik. Jadi kayak orang kopral itu, tiba raine sik. Tidaknya sekali terus. Itu makna ta'isa secara lugah. Celaka. Hamba dinar. Celaka hamba dirham. Kenapa disebutkan hamba? Dikarenakan penghambaannya dia kepada Allah terkalahkan dengan hamba rupiah. Waktunya dia sholat, karena dia lebih ngeboti rupiah, dia tinggalkan sholat. Ramadan tiba, harusnya dia puasa, karena mengejar rupiah, dia korbankan puasa. Allah haramkan ini, Allah haramkan itu, dia tidak peduli, yang penting dapat rupiah tadi. Maka jadilah dia hamba rupiah, hamba dinar, hamba dirham.
Apa cirinya seseorang itu? Kalau kita nilai sendiri-sendiri, jangan nilai orang lain. Kata Nabi, jika dia diberi harta, dia senangnya minta ampun. Ya. Tapi jikalau tidak diberi harta, ya, sebagai imbalan, maka dia marah-marah. Entah marahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, saya sholat 5 waktu, wis poso atau melarat wae. Ini fitnah harta jamaah. Yang keempat ialah fitnah wanita. Dari Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ma taraktu ba'di fitnatan hiya adarru 'ala rijal minan nisa." Kata Nabi Muhammad SAW, tidaklah aku tinggalkan fitnah yang paling besar, yang paling memudaratkan setelahku nanti atas laki-laki dibandingkan fitnahnya wanita. Betapa banyak seseorang dibeli dengan uang, tapi tidak bisa. Ternyata penghapusannya skandal. Makanya ya hati-hati. Saya nasihatkan kepada jamaah sekalian, ya, jangan pernah bermain-main, bermudah-mudahan, bermuamalah dengan wanita yang bukan mahram. Termasuk yang bukan mahram ialah ipar. Jadi ipar itu bukan mahram. Tidak boleh seseorang berkholwat berduaan, kecuali ada istri kita atau dia ada suaminya, kalau lawan jenisnya. Alhamdul maut, kata Nabi Muhammad SAW. Jangan juga bergampangan seseorang tidak menundukkan pandangan kepada wanita. Apalagi wanita sekarang nggak ada yang jelek. Ireng mlebu salon metu putih. Banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dari fitnah wanita ini, ya. Kalau dia bisa selamat di dunia nyata, maka saat buka HP, na'udzubillah. Maka saya juga tidak menyalahkan kalau orang sekarang kok nggak punya HP Android, ya saya berhusnudzon, mungkin lebih menjaga keselamatan dirinya. Ya. Lalu fitnah yang terakhir ialah fitnah pakaian. Sebenarnya fitnah pakaian ini masuk kepada fitnah harta tadi, karena pakaian termasuk harta dan sudah tercakup dalam tadi Ta'isa Abdul Khamisah. Khamisah itu ialah baju yang indah yang dihiasi dengan sutra. Lalu kita tutup dengan ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Munafiqun ayat 9, "Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah." Ingat, ini yang diseru ialah kita. Dan yakin seseorang yang beriman tidak mungkin tidak diuji. Allah berpesan, wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta-harta kalian, janganlah anak-anak kalian melalaikan kalian dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Mengingat Allah artinya ialah menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi anak itu fitnah. Harta kita fitnah. Dalam tafsir-tafsir disebutkan, kenapa bisa jadi fitnah? Ketika sebelum punya anak, sebelum punya istri, sregep nang masjid, sregep taklim, pengajian. Tapi tatkala sudah banyak tambahan kebutuhan, sing bayar SPP lah, sing anak njaluk jajan lah, dia menambah jam kerja. Sebenarnya sah-sah saja, asalkan tidak melalaikan an-dzikrillah. Tapi tatkala dia sudah punya anak, belas gak tahu bayar zakat. Zakatul mal yang saya bilang, ya. Nek zakat fitri kabeh wong sepaham insyaallah. Ya. Dulunya salat jamaah. Ya. Ayo salat jamaah. Sik ben rodok member sik. Ya.
Ben cukup sih standar ekonomi saya. Penting sholat 5 waktu tak tunaikan di rumah, itu katanya. Mengke nek pun sugih, ayo wis sugih to pengajian. Wah, aku buka usaha cabangnya nang ndi. Seperti itulah fitnah anak, fitnah istri, ya. Apalagi kalau anak dan istrinya ini bisa menjadi penghalang, tidak bisa menjadi motivasi dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza wastaghfiru li wa lakum wa lisanil muslimin muslimat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Ittaqullaha faqad faza al muttaqun. Ya. Barang siapa yang anak istrinya melalaikan dia dari mengingat Allah, maka Allah mengatakan faulaika humul khosirun. Itulah sebenar-benar the real orang-orang yang merugi. Walaupun hakikatnya dunianya dapat, tapi di akhirat tidak mendapatkan apapun itu. Lalu di akhir Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menutup, apabila dia bisa mengatasi syahwat, fitnah jabatan, fitnah harta, fitnah wanita, fitnah pakaian, maka dia akan mendapatkan, kalau bisa mengekang, kalau bisa memimpin, mengendalikan. Jadi bukan dikendalikan, tapi mengendalikan. Akan mendapatkan keberkahan dalam hidupnya, mendapatkan kemuliaan. Ya. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya yang lain, Ighasatul Lahafan min Maqadis Syaitan, kemuliaan seorang hamba itu didapatkan dengan 2 perkara, yakni kalimatut thayyib, senantiasa berkata yang baik, zikir, amar ma'ruf nahi mungkar, atau diam, menjaga dia dari lisan. Wal amalu sholih, yang kedua memperbanyak amal ibadah, amalan soleh. Lalu yang ketiga, dia mendapatkan ilham, ya, dipertajam ilhamnya, ya, dimudahkan mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, dia mendapatkan qanaah, rasa cukup, rasa kaya dalam hati, ya, senantiasa cukup dari pemberian Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, ia mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, kami ingatkan bagi jamaah, ya, yang sebelum masuk Ramadan, anak istrinya yang perempuan-perempuan segera dilunasi dari hutang puasa, ya, sebelum masuk Ramadan lagi, ya. Jadi segera dibayar, ya. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillahil alamin. Allahumma firil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ansurna ikhwana fi haladina hada Indonesia aminin wad damir a'da'adin. Allahumma aslih lana wulata umurina. Allahumma aslih lana wulata umurina. Allahumma aslih lana wulata umurina. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalah.